kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai wawancara dalam UMKM Salon tersebut. Nah, jadi nama UMKM yang kami wawancarakan adalah Wati Salon. Nah, jadi alasan kenapa pemilik menggantikan nama salon itu menjadi Wati Salon karena Wati itu adalah nama pemilik dari salon tersebut. Nah, kami sempat ke Wati Salon tersebut di lokasi-lokasi yang sudah kami tentukan, yaitu berada di kawasan Batuaji tersebut. Kemudian kami sempat nanya nih kepada pemilik Wati Salon tersebut, lama usahanya kira-kira udah berapa tahun? Ternyata sudah dijawab sekitar 22 tahun atau sejak 2003 hingga sekarang. Nah, kemudian menurut kalian gimana pendapat tentang Wati Salon itu? Ketika saat kita datang ke Wati Salon, menurut kalian gimana? Menurut saya tempatnya bagus, Nah, terurus, nah, terus ada banyak banyak layanan seperti facial, cat rambut, gunting rambut, masker rambut, dan lain-lain. nah, kemudian kita sudah sempat nanya ya, apa permasalahan yang dialami oleh Wati Salon tersebut. Ternyata sudah dijawab, yaitu keterlambatan pengiriman produk kecantikan saat ingin membeli produk tersebut. Kemudian tidak hanya itu aja permasalahan dialami oleh Wati Salon. Jadi permasalahan lain itu adalah terjadi pada saat COVID-19 sehingga orang-orang tersebut tidak bisa keluar rumah. Jadi pelanggan Wati Salon itu udah berkurang secara signifikan dan pendapatannya menjadi turun gitu. Sehingga banyak bisnis atau perusahaan itu bisa terjadi bangkrut karena penurunan pendapatan yang dihasilkan selama dia usaha. Kemudian ternyata Wati Salon ini sudah memiliki dua karyawan ya. Jadi mereka itu saling bekerja sama, saling berkoordinasi satu sama lain sehingga mereka bisa melayani pelanggan itu dengan baik, dengan loyalitas untuk membangun UMKM ini berjalan lancar. Maka mereka harus tahu gimana cara memberikan loyalitas nih kepada pelanggan, sehingga pelanggan itu bisa merasa puas dengan pelayanan dari Wati Salon tersebut. Nah, selanjutnya, Ada beberapa strategi yang sudah diterapkan sama Bu Wati Salon ini. Yang pertama itu ada melayani pelanggan dengan ramah, yaitu berbicara dengan pelanggan, terus konsultasi dengan pelanggan, lalu menanyakan kebutuhan pelanggan, sehingga dia bisa tahu apa yang diperlukan pelanggan gitu. Yang kedua ada konsisten dengan layanan. Yang pertama itu mereka melayani dengan cara yang profesional dan dilakukan dari awal hingga selesai. Terus layanannya juga rapi. Yang ketiga ada menyediakan layanan yang lengkap seperti air treatment, hair color, dan cuci rambut, serta facial. Terus ada ketepatan dalam layanannya, yaitu dalam waktu melayani pelanggan, terus ada layanan yang pelanggan butuhkan, dan juga memberikan informasi kepada pelanggan. Nah, ternyata ada. setelah kita tanya-tanya nih kepada Wati Salon, apakah mereka menggunakan media sosial untuk mempromosikan Wati Salon tersebut atau tidak. Ternyata Wati Salon tidak menggunakan media sosial sama sekali untuk mempromosikan Wati Salon tersebut. Jadi Wati Salon ini mereka biasanya mempromosikan secara manual, kayak taruh apa? Biasa diberikan di Brosur-brosur, Brosur-brosur, toko-toko gitu ya. dari mulut ke mulut. poster, brosur. Ya, poster atau brosur gitu tanpa menggunakan media sosial lainnya. Memilih UMKM salon ini karena ketersediaannya itu cukup lengkap, jadi tidak hanya pangkas rambut saja yang disediakan, ternyata layanan layanan lain juga ada. Jadi selain ada pangkas rambut, cuci rambut juga ada, perawatan rambut juga ada, dan lain-lainnya. Jadi target dari Wati Salon ini tidak hanya untuk laki-laki, tapi perempuan juga bisa, jadi laki-laki dan perempuan. Dan target ini bisa dibilang dari anak-anak hingga dewasa sih, apa layanannya. Jadi nggak ada batasannya gitu. Kan kan
daya apa dengan daya saing yang kuat ini kita harus apa? Kan bisnis itu ada daya saing, gimana cara kita bisa mempertahankan bisnis. Dengan terus ikutin perkembangan sekitar. Kesimpulannya itu adalah dengan mencari tahu tren zaman sekarang yang ada di salon dan menerapkannya pada salon Wati. Baik, itu aja. Udah, ya. Mhm. Dan satu lagi, kalau jika ingin meningkatkan daya saing yang kuat yang dalam dunia bisnis ini, kita harus tahu memberikan loyalitas kepada pelanggan agar pelanggan itu merasa puas atau tidak. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Pokoknya Salon Wati top Marco top. Kasih. Bertiga. Ada karyawan? Saya karyawannya. Berapa? 2. Saya mau nanya, Ibu bisa ceritakan sedikit mengenai sejarah berdirinya usaha salon ini. Awal Tante bangun salon ini gimana? Apa yang menjadi motivasi awal untuk membuka usaha di bidang salon? Apa motivasi? Karena suka jadi pengen mandiri, pengen punya penghasilan sendiri. Jadilah saya coba-coba sampai sekarang ini ya. Kapan usaha ini dimulai? Dimulainya itu Beroperasian dan bagaimana proses berinisisan? dimulainya kan dari tahun 2003. Jadi dari situlah jatuh bangunnya dari kondisi apa ya yang masih sepi sampai rame sampai udah gitu sejauh sampai ya sampai sekarang. Masih dijalanin sama format ya. Amin, iya. Enggak. Kebetulan dulu karena untuk bukan rumah dekat karena harga sewanya dulu murah. Jadi kemampuannya di situ, nah di sini. Apa makna dibalik nama usaha salon? Maknanya karena pakai nama sendiri ya. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab di usaha salon? Kerjasama ya. Semuanya kerja berarti ya. Semuanya bagian yang sama ya. Nanti media sosial gitu buat promosi gitu. Media sosial Promosi Sekarang belum. belum ya. Iya. Udah jasa salon ibu yang tetap bersaing sama salon lain itu gimana? Ini menentukan harga gitu buat bersaing sama salon lain itu. Supaya Ya misalnya harganya lebih murah. enggak sih. Biasanya kita cari sama yang ya harga-harga yang lain berapa, jadi kita Sesuai gitu ya, Bu? sesuaikan sama tempat sama lokasi lah, sesuaikan jadi imbang-imbang. Bu, kan Ibu udah buka salon ini sebelum COVID kan? Pas masa COVID itu ada masa sulitnya gitu kan? Kayak pelanggannya pasti. Nah, pasti ada Berarti pelanggannya masih sedikit, terus pendapatannya ya, betul, pendapatannya jauh berkurang. Pas COVID gitu. Tetap sama ya, kalau bisnis sama berarti? ya. Cuma kalau kenaikan harga itu biasanya itu setelah beberapa tahun kita lihat sekitar maksudnya di lokasi sini naik, jadi kita bisa naik harus ikutin jangan harapan Ibu untuk usaha ini di masa depan tuh mau buka cabang kah atau enggak sih. Memang kayaknya enggak ada pasti Macam usaha ibu ya. tetap bertahan ya, tetap Konsisten. ya, tetap bertahan.
bagaimana salon itu kayak melihat perkembangan jumlah pelanggan itu ini cenderungnya meningkat, stabil atau menurun apa konsistennya kayak sama stabil atau gimana? Sekarang dari setelah COVID ya, itu sekarang udah mulai berjalan stabil dan meningkat. Apakah ada pelanggan yang sudah pelanggan lama? Pasti Bagaimana itu bisa mempertahankan? ya Masih servis baik gitu. ya selalu memperbaiki pelayanan kita. Bagaimana cara usaha ini bisa menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama yang tadi udah cara menarik pelanggan baru gimana? Itu biasanya Kamu apa ya? jualan orang itu biasanya karena nggak pakai media sosial ya, itu dari Jadi pelanggan ke orang lain anggap kok rekomendasi rekomendasi dari ya. Bagaimana cara salon menanggapi keluhan atau masukan dari pelanggan? Jadi motivasi kami untuk memperbaiki kinerja. Apa tujuan utama Wati dibanding salon lainnya? Bikin berbeda gitu. Iya. Beda karena servis dan ramah-tamahan kami ya. Layanan apa aja yang tersedia di salon selain waktu pangkas rambut? Treatment ya, Iya. treatment, Treatment ya. terus filler, Saya pelanggan dia, pelanggan Wati udah 22 tahun. Setia. Nah, pelanggan setia 1 bulan 3 kali. Bukan 1 bulan 3 kali ya, karena 2 kali ya. betul. Sudah 20 tahun Pelanggan lebih. setia. Pelayanan bagus. Iya. Siapa aja target pelanggan salon ini biasa pria atau wanita untuk target? Dua-duanya ya, karena emang salonnya untuk pria dan wanita. Itu ada kesulitan nggak? Kalau lagi ada pelanggan kayak pas lagi pelanggan tuh kayak pernah nggak ngalamin kesulitan? Apa dari modelnya? Ya tahu lah. Karena lama ya, jadi mereka Profesional aja lah ya. biasa aja.